Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa ya ia anggap ada padanya. Hari ini kita belajar untuk menjadi terang. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita, maka harus ada yang kita lakukan dalam hidup ini supaya kita menjadi berbeda dengan orang lain. Artinya kita sudah menerima keselamatan yang datang dari Tuhan, berarti kita juga harus bisa memberi keselamatan bagi orang lain dalam hidup kita. Bahwa kita menjadi berkat karena apa yang kita terima dari Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk memberi dalam hidup kita. Jadilah terang. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Untuk menjadi terang berarti bukan menyembunyikan, ya, sama seperti yang disebutkan di ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi pasti dia akan menempatkannya di atas kaki dian, supaya terang itu bisa berguna. Saudaraku, untuk menjadi terang tidak mungkin kita menyembunyikannya bagi diri kita sendiri. Tapi untuk menjadi terang kita harus menunjukkannya ke dalam dunia ini. Untuk itu marilah bisa menjadi saksi bagi orang lain, menunjukkan siapa kita, menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan untuk bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya menjadi teladan. Semua bisa menjadi contoh, karena orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat kita. Demikian juga disebutkan di ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Saudaraku, dari apa yang terlihat ini, bahwa ketika seseorang mendapatkan berkat dalam hidupnya, itu juga akan diperlihatkan bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan dan tidak ada yang rahasia. Ya, semua akan nyata di hadapan Allah. Karena apa? Karena Dia sangat mengenal kita, dan apa yang kita lakukan tentu tidak ada yang dirahasiakan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu apa yang sedang kita kerjakan. Karena ketika kita menjadi terang, hal itu akan nyata juga bagi orang lain, bahwa Allah lah yang bekerja dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi sekitar kita. Salah satu hal juga yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi saksi bagi orang lain, ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Salah satu yang harus kita perbaiki dalam kita menjadi terang bagi dunia ini adalah bagaimana cara kita mendengar. Bahwa apa yang kita dengar itu akan menjadi bahan kita untuk apa yang kita bicarakan bagi orang lain. Apa yang kita dengar itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita untuk bisa menyatakannya bagi orang lain. Sehingga ketika kita mendengar yang baik,
tentu yang kita bicarakan baik juga adanya. Tetapi ketika kita mendengar hal yang buruk, tentu sedikit banyaknya ada juga yang buruk yang kita bicarakan. Karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi belajarlah mendengar dengan baik, mendengar firman Tuhan, mendengar kebaikan, dan mendengar bagaimana Allah mengasihi kita, sehingga yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita mengasihi orang lain. Ketika kita mendengar firman Tuhan, yang kita lakukan adalah bagaimana menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan menambah, bukan mengurang, atau bahkan mengabarkan kabar hoax bagi orang lain. Tapi ketika kita mendengar dengan baik, tentu yang kita katakan juga adalah sebuah kebaikan. Belajarlah mendengar yang baik, dengar firman Tuhan, dan juga segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, sehingga yang terpancar dalam terang yang kita nyatakan itu adalah juga sebuah kebaikan. Tuhan akan memberi berkat bagi mereka yang mengharapkan, sehingga mereka bisa menerima. Tetapi yang tidak bisa dipergunakan, ya, yang menyimpan untuk dirinya sendiri, itu juga dia akan diambil daripadanya. Mungkin kita merasa ada, kita merasa banyak yang kita miliki, tapi ketika kita tidak bisa menyatakannya bagi dunia ini, tidak bisa menjadi terang, tidak bisa menjadi saksi, dan hanya menutupnya bagi diri sendiri, firman Tuhan katakan itu juga akan diambil, ya, daripadanya, akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Sehingga saudaraku, ketika kita memiliki berkat Tuhan dalam hidup kita, ketika Tuhan memberikan banyak hal dalam hidup kita, bahkan kasih-Nya bagi kita untuk menyelamatkan kita, pada hari ini komitmen kita bersama bahwa kita juga bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari keluarga kecil kita, mulai dari persekutuan-persekutuan doa kita, sehingga setiap yang kita dengar adalah kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita mendengar kebaikan itu, kita melakukannya bagi orang lain di sekitar kita. Selamat berbuat baik bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami sekalian. Kami juga percaya bahwa Tuhan menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan memberikan semua kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami mau pada saat ini menjadi anak-anak terang. Kami mau menjadi berkat-Mu. Kami mau menjadi alat Tuhan untuk bisa menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Temani dan bantulah kami sehingga setiap kehidupan kami berguna bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kami jika kami mempunyai kesalahan, dan jikalau kami sering abai akan kasih Tuhan dalam hidup kami, ampunkan kami sehingga kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini masih harus dirawat di rumah sakit dan juga isolasi mandiri di rumah masing-masing karena terpapar virus corona. Buat semua hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini bergumul, berjuang melawan virus ini, Tuhan, kami mau Tuhan menolong. Kami mau Tuhan memberikan jalan keluar, bahkan semangat dalam hati setiap hamba Tuhan yang pada saat ini berjuang. Kiranya Tuhan membantu mereka, kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Mu bagi hidup mereka, sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh melayani kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.